Halo Pet Lovers, masih di IPE 2023. Nah, gue ada di booth-nya Romindo yang merupakan distributor vaksin dan obat hewan ya. Nah, gue bersama Dok Karen ya. Yes. Dok Karen ini pengen bahas soal penyakit parasit ya. Bukan lu parasitnya, parasit buat hewan gitu kan. Nah, itu Dok, seberapa banyak sih kasus parasit? Kalau parasit kayaknya ilmiah banget. Oh, iya. Apa sih? Kutu ceritanya ya, kutu. Nah, itu seberapa sering ya? Seberapa sering? Ya, jadi sebenarnya kalau di negara tropis kayak Indonesia itu memang sering kejadian kasus penyakit pada kulit, baik karena penyebab parasit atau kutu-kutuan kayak tadi ya. Ada kutu itu banyak jenisnya, ada yang disebut caplak, ada yang disebut pinjal, ada juga yang disebut tungau. Itu semuanya dapat menyebabkan penyakit seperti Demodex, ya Demodex, terus dia Scabies dan segala macam. Scabies yang paling sering didengar. Yang paling sering didengar emang Scabies itu nanti penampakan kulitnya akan sedikit terganggu gitu, jadi nggak secara penampilan tidak bagus lagi. Ya, padahal ini kan yang kita bicarakan rontok, ya kan, supaya keindahan dari hewan peliharaannya juga terpelihara dengan baik gitu ya. Nah itu yang bisa dilakukan itu apa sih, pengobatan atau pencegahan atau gimana? Ya, sebenarnya yang lebih baik adalah pencegahan. Di mana-mana kan memang mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi betul. Jadi memang produk kita bisa untuk pengobatan, bisa juga untuk pencegahan. Oh gitu. Ya, dan memang pencegahan itu memang sebaiknya diberikan 1 bulan sekali. Walaupun memang Pet Lovers ini nggak melihat kutunya secara kasat mata, itu sebenarnya ada kalau memang peliharanya di outdoor atau semi indoor, semi outdoor, dan juga kalau misalnya sering diajak jalan-jalan kayak ke acara expo, terus diajak ke salon untuk grooming, itu sebenarnya beresiko sekali. Jadi walaupun tidak kelihatan, tidak terlihat, harusnya pencegahan tetap dilakukan. Saking kecilnya, karena ada parasit yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop oleh dokter hewan gitu. Nah, proses si parasit itu sampai dia apa ya, menyebar gitu, berapa cepat sih itu kalau misalnya? Sebetulnya cepat sekali, apalagi kalau misalnya dia ketemu sama anjing lainnya. Itu ada kutu yang bisa lompat, itu namanya pinjal kalau kutu lompat gitu ya. Terus ada juga yang memang jenis caplak. Caplak itu dia bisa menghisap darah dari anjing, bisa menyebabkan anemia, bisa juga kalau nggak dirawat, kalau nggak dicegah, bisa juga menyebabkan kerusakan pada kulit. Jadi memang anjingnya kasihan gitu ya, secara permukaan kulit dia mengalami gatal-gatal, dia pasti menggaruk. Itu pengaruh ke maksudnya nafsu makan dan itu sih? Pasti pengaruh. Jadi kan kalau gatal, coba Mas, kalau gatal-gatal kegatalan pasti jadinya nggak mau makan. Gatal beneran ya, bukan gatal yang lain ya. Bagian mana ternyata dia ngumpet di bagian pausnya, di bagian kaki-kaki seperti itu. Itu bisa terjadi meskipun hewan peliharaan kita itu, baik itu kucing itu kita bersihnya gitu, tetap ada ya. Betul, karena kan memang parasit itu di badannya hanya 5% aja. 95%-nya tahu nggak ada di mana? Nggak tahu. Di lingkungan. Sedangkan lingkungan itu jarang kita perhatikan ya. Kalau memang kayak kita jarang vakum karpet, itu bisa jadi sumber penyebaran dari parasit. Ya, jadi dia main kemana aja terus tiduran dan segala macam, kita anggap dia sehat, tiba-tiba udah garuk-garuk aja gitu. Jadi tipsnya apa nih? Tipsnya mungkin dari saya, jangan lupa poron semua pakai produk anti kutu 1 bulan sekali untuk pencegahan dan juga pengobatan. Dan juga jaga kebersihan lingkungan dari tempat tinggal si hewannya itu sendiri gitu ya, anak bulu itu sendiri. Jadi lingkungannya tetap dijaga untuk betul. Yes. Tapi Dok, kayaknya sih ada satu yang nggak perlu pakai apa tadi, obat cacing. Kutu apa jenisnya coba? Kutu apa? Kutu buku. Kutu buku kayaknya nggak perlu. Kutu buku itu saya. Oke, makasih infonya ya Dok ya. Terima kasih.